Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan serta nikmat lahir dan batin. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji yaitu Ibu Kiki Melintika, SPD, serta kepada pembimbing selama PKL yaitu Ibu Fitri Pristiani, SPD, dan kepada Ketua Jurusan Akuntansi yaitu Ibu Weni Suciani, SPD, dan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Yadika Soreang, Bapak Didin Supriyatna, ST. Dan perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aisyah dari kelas 11 Akuntansi 1 dengan judul presentasi yaitu Laporan Hasil Praktek Kerja Lapang Mengelola Persediaan pada Sultan Raja Hotel and Convention Center. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu 1. Latar belakang pelaksanaan PKL. PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau industri dalam upaya pendekatan untuk meningkatkan mutu siswa sebelum memasuki dunia kerja. Dan praktek kerja lapang ini atau PKL juga merupakan bagian dari kurikulum SMK yang wajib dilaksanakan oleh peserta didik sebagai salah satu kenaikan dan kelulusan UN. Yang kedua ada pengenalan tempat industri. Sultan Raja Hotel and Convention Center bertempat di Jalan Raya Soreang, kilometer 17, nomor 10, Cincin, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Bandung, Jawa Barat. Hotel Sultan Raja ini adalah salah satu hotel bintang 4 yang terletak di Kabupaten Bandung. Awal proses pembangunan hotel ini pada tahun 2010 dengan berbagai hambatan, namun akhirnya dapat teratasi. Dan berikut adalah salah satu fasilitas yang ada di Hotel Sultan Raja. Itu adalah toilet, tempat fitness, dan restoran. Berikutnya ada divisi-divisi yang ada di Hotel Sultan Raja, yaitu yang pertama accounting, yaitu divisi yang berhubungan dengan mengelola keuangan hotel. Yang kedua store, yaitu divisi yang mengelola persediaan yang ada pada hotel. Yang ketiga ada FB service, yaitu divisi yang berkaitan dengan penyajian makanan untuk pelanggan. Yang keempat ada main kitchen, yaitu dapur utama pada hotel. Yang kelima ada engineering, yaitu divisi yang berhubungan dengan tenaga listrik. Yang keenam yaitu housekeeping, yaitu divisi yang bertugas untuk menjaga, merawat, serta membersihkan ruangan hotel. Yang ketujuh ada marketing, yaitu divisi yang berhubungan dengan klien atau bagian pemasaran. Yang kedelapan HRD, yaitu divisi sumber daya manusia atau yang berhubungan dengan karyawan. Yang kesembilan ada General Manager yang memiliki tanggung jawab seluruh bagian atau fungsional hotel. Yang kesepuluh ada Reception, yaitu bagian yang bersentuhan langsung dengan tamu hotel. Dan yang terakhir ada Security, yaitu divisi yang bertugas di bagian keamanan. Nah, yang ketiga ada pembahasan kegiatan PKL, yaitu pekerjaan yang selama ini ditekuni mengelola persediaan di divisi store. Yang pertama, menerima persediaan dari supplier atau disebut receiving atau penerimaan. Mulai dari penerimaan dari supplier hingga menginput pada sistem PHP, lalu menginput kembali secara manual dengan menggunakan Excel. Yang kedua, ada mengelola persediaan yang keluar pada setiap divisi, yaitu dari supplier ke divisi lain itu harus menggunakan surat atau store requisition, yaitu daftar barang yang dibutuhkan oleh setiap divisi. Nah, setelah itu akan diinput ke dalam Excel secara manual. Dan yang ketiga ada mengelola persediaan akhir atau menghitung persediaan akhir bulan. Nah, maksudnya adalah apakah sama persediaan secara fisik yang ada di divisi store, apakah sama dengan yang ada di sistem PHP.
Berikut adalah peralatan kerja yang digunakan selama PKL, yang dibutuhkan selama PKL, yaitu antara lain komputer, mouse, printer, pulpen, cap, timbangan, kalkulator, pembolong kertas, dan pemotong kertas. Selanjutnya ada SOP, Standar Operasional Prosedur, pada bagian storekeeper, yaitu tugas utamanya bertanggung jawab atas pencatatan, pengecekan, pelaporan data, dan informasi keuangan, atas penerimaan, persediaan barang, dan pengeluaran item barang. Salah satu uraian tugas dan tanggung jawabnya, menerima barang harus berdasarkan purchase order yang dibuat oleh purchasing. Kemudian ada SOP bagian purchasing, yaitu tugas utamanya yaitu bertanggung jawab atas segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan oleh hotel, dengan memastikan barang tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dan waktu yang ditentukan. Salah satu uraian tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengadakan survei harga pasar secara periodik yang dilakukan secara 2 minggu sekali bersama cost control, dan membuat evaluasi sebagai dasar untuk membuat rekomendasi. Dan yang terakhir, SOP dari bagian receiving. Tugas utamanya yaitu bertanggung jawab atas pencatatan, pengecekan, dan pelaporan data dan informasi keuangan atas seluruh item barang yang dikirim oleh supplier berdasarkan purchase order atau PO. Salah satu uraian tugas dan tanggung jawabnya, menerima barang harus berdasarkan purchase order yang dibuat oleh purchasing. Berikut adalah kendala-kendala selama PKL, yaitu satu masalah yang sering dihadapi ketika PKL adalah ketika sedang diberikan tugas oleh pembimbing satu, kemudian pembimbing lain juga memberikan tugas. Jadi tugas saya sering bertabrakan. Nah, yang kedua, harus mengecek satu persatu persediaan akhir. Yang ketiga, pada saat penginputan persediaan akhir, yang penginputan ke dalam sistem PHP itu tidak boleh salah karena akan berpengaruh pada laporan akhir. Pemecahan masalahnya antara lain, yang pertama, salah satu cara saya untuk memecahkannya dengan mengerjakan kedua-duanya jika keadaan memungkinkan. Tapi jika keadaan tidak memungkinkan, saya akan mengerjakan tugas mana yang lebih penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, cara saya untuk memecahkan masalah tersebut ialah dengan cara membagi tugas bersama rekan sesama PKL untuk menghitung satu persatu. Untuk pemecahan masalah yang ketiga, masalah tersebut dengan melakukan penginputan yang lebih teliti dan hati-hati saat memasukkan angka-angka stok akhir barang itu. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Selama program PKL saya belajar dan mendapatkan tambahan pengetahuan yang banyak, khususnya di Departemen Akuntansi dan Departemen Store, khususnya juga di siklus pengeluaran yang terdiri dari bagian storekeeper, bagian receiving, bagian cost control, bagian account payable, dan juga di bagian pendapatan ada income audit dan general kasir, sehingga saya dapat memberikan kesimpulan dari proses kegiatan PKL di Sultan Raja, yaitu satu, saya dapat belajar siklus penerimaan dan pengeluaran di Departemen Accounting dan juga Store. Dan yang kedua, saya dapat memahami pekerjaan yang diberikan oleh tiap-tiap departemen, khususnya Accounting dan Store. Yang ketiga, PKL memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja yang sesungguhnya kepada saya
di Sultan Raja Hotel, saya juga dilatih untuk bersikap cermat dan hati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah saran. Yang pertama, saran untuk sekolah. Pihak sekolah agar tetap menjaga hubungan baik dengan pihak industri sehingga memudahkan proses penyaluran siswa ke industri. Diharapkan agar selalu memantau kegiatan praktik kerja yang dilakukan siswa didik agar lebih tahu bagaimana perkembangan siswa didiknya selama melaksanakan praktik kerja lapang. Dan saran kedua untuk pihak hotel, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dan sudah menjadi pelatih sebagai teamwork yang baik sehingga operasional dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar karyawan dan departemen serta mempertahankan tata tertib. Yang ketiga, tingkatkan terus kedisiplinan dan kerjasama yang baik antar departemen lainnya. Dan ini adalah lampiran atau foto kegiatan saya selama PKL. Salah satunya itu ada saat perhitungan persediaan akhir bulan. Yang kedua, saat penginputan story question pada Excel secara manual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.